Halo, jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers. Saluran yang mengulas tentang berita, seni, budaya, serta sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Virtual Lovers hari ini? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan ya, dan tentunya dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada siang hari ini kami beserta tim Virtual Lovers bisa hadir kembali, bisa kembali lagi menyapa Sobat Virtual Lovers semuanya. Yang mana pada siang hari ini kami akan memberitahukan situasi terbaru, suasana terbaru yang ada di sekitar Ubud. Selain itu, kami nanti juga akan memberitahukan berita-berita terbaru yang ada di sekitar Pulau Bali. Yang mana beberapa hari terakhir ini sangat viral sekali terdengar berita-berita yang kurang menyenangkan dari turis-turis nakal yang berada di Bali. Seperti yang sudah pernah kami ulas di beberapa video kami sebelumnya, mengenai helm maupun mengenai penggantian plat nomor yang tidak sesuai dengan keasliannya. Banyak sekali plat nomor kendaraan yang diganti menggunakan nama, inisial ataupun nomor HP pemilik dari motor tersebut. Beberapa hari yang lalu kami dari tim Virtual Lovers juga sempat mendapat kabar dari akun ofisial Tantowi Ayah, salah satu tokoh masyarakat mantan duta besar Selandia Baru, yang menuliskan postingan bahwasanya pemerintah telah merespon positif dan cepat berbagai pelanggaran serta pelecehan yang dilakukan oleh turis asing, khususnya di Bali. Aksi mereka selama ini sudah meresahkan dan membuat jengkel masyarakat. Mereka berbuat sesukanya seolah hidup kita tergantung mereka. Mari kita dukung sikap tegas pemerintah kita, jangan kasih kendor. Kita butuh turis untuk mengembalikan pariwisata sebagai pilar utama ekonomi, khususnya setelah pandemi. Tapi bukan turis yang suka bikin onar, melanggar undang-undang dan peraturan, melecehkan petugas, menodai budaya kita yang tinggi, dan mengambil pekerjaan orang lokal di luar apa yang sudah diatur pemerintah. Mari saatnya kita berbenah. Kurang lebih seperti itu postingan yang ditulis dari akun Instagram Tantowi Ayah Official. Lalu dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan juga, Bali tidak membutuhkan wisatawan asing yang nakal melanggar aturan. Menurut Luhut, mereka hanya akan mengganggu ketertiban di Pulau Dewata. Jadi mengenai turis bermasalah, kami sudah bicara dengan Pak Gubernur Iwayan Koster. Turis-turis yang nakal itu tidak diperlukan di Bali. Oleh karena itu, pemerintah pusat mendukung seluruh langkah dari pemerintah Provinsi Bali untuk menertibkan wisatawan asing yang melanggar aturan hukum serta norma yang berlaku di Pulau Dewata, Bali. Sementara itu, Gubernur Bali Iwayan Koster menyampaikan ia telah rapat dengan sejumlah pihak terkait membahas masalah wisatawan asing yang meresahkan masyarakat karena bertindak ugal-ugalan dan melanggar aturan hukum di Indonesia. Ia mengatakan pemerintah Provinsi Bali menginisiasi terbentuknya satuan tugas terpadu yang nantinya bakal mengawasi dan menindak warga negara asing, termasuk wisatawan, yang mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat. Lalu dari Wamenkumham, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memastikan sanksi tegas hingga deportasi akan diterapkan. Pria yang akrab disapa Edi itu mengatakan pihaknya sedang melakukan penyelidikan
Dia memastikan para WNA yang berbuat onar akan ditindak sesuai aturan yang berlaku. Bahkan Kapolda Bali, Irjen Putu Jayan Danu Putra juga memerintahkan seluruh jajarannya untuk menindak para wisatawan mancanegara yang melanggar lalu lintas, termasuk WNA atau turis menggunakan plat kendaraan palsu atau dimodifikasi. Irjen Putu mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan operasi rutin, baik itu sifatnya penindakan, himbauan maupun juga viralisasi. Bahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga pernah mengatakan bahwasanya belakangan ini muncul fenomena no viral no justice di media sosial. Apakah Sobat Vita Lovers ada yang tahu arti dari no viral no justice? Jika Sobat Vita Lovers tahu, silakan tulis di kolom komentar ya. Menurut pandangan dari Sobat Vita Lovers masing-masing. Baik, mari kembali lagi kita simak situasi terkini yang ada di sekitar Ubud, yang mana kami saat ini sedang berada di dekat Puri Agung Ubud, pusat dari keramaian yang seringkali terjadi di Ubud. Dan bagi Sobat Vita Lovers yang belum menonton atau belum menyaksikan video dari kami saat acara peresmian fasilitas-fasilitas baru di Pura Agung Besakih beberapa hari yang lalu, silakan ditonton di video kami sebelumnya ya, yang mana acara tersebut dihadiri langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara. Tentunya acara tersebut sangat meriah sekali, banyak disaksikan oleh warga Bali setempat. Jadi bagi Sobat Vita Lovers yang belum menyaksikan atau belum menonton, silakan ditonton di video kami sebelumnya. Meskipun beberapa hari yang lalu pihak dari kepolisian sudah melakukan beberapa acara operasi tilang terkait helm maupun plat nomor kendaraan, namun terlihat masih banyak sekali para wisatawan maupun warga lokal sekitar yang menggunakan kendaraan roda 2 tanpa menggunakan helm. Memang segala upaya yang dilakukan oleh petugas tidak akan bisa langsung secara 100% membuat masyarakat menjadi tertib ya. Namun di sisi lain, paling tidak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi bisa diminimalisir. Bahkan akhir-akhir ini terdapat pernyataan yang sedikit kontroversial dari Gubernur Bali Wayan Koster, yang mana Gubernur Bali Wayan Koster memposting di media sosial bahwasanya melarang WNA di Bali menggunakan motor sewaan. Jadi para wisatawan itu harus bepergian jalan menggunakan mobil-mobil dari Biro Perjalanan. Namun pernyataan tersebut banyak dibantah oleh para netizen, termasuk akun Instagram Nilu Jelantik juga memposting pernyataan bahwasanya Gubernur Bali harus adil untuk semua. Basmi tikusnya, jangan bakar lumbungnya. Beri sanksi yang tegas, terapkan sanksi denda hingga deportasi pada WNA jika melanggar. Terapkan sanksi pada pemilik persewaan motor jika tidak taat aturan. Jangan pukul rata semua WNA tidak boleh menyewa motor. Jalanan di Bali kecil-kecil. Kalau semua pakai mobil travel walau jarak dekat, kebayang macetnya seperti apa. Karena WNA yang taat dan punya izin mengemudi tentu banyak jumlahnya. Jadi jangan dipukul rata. Kurang lebih seperti itu ungkapan yang diutarakan oleh Nilu Jelantik dalam akun Instagramnya ya. Karena akhir-akhir ini pariwisata Bali sedang menjadi sorotan luas, bukan karena alamnya, namun pula para pelancong dari luar negeri. Hampir setiap hari selalu muncul kasus-kasus pelanggaran baru.
Banyak para turis asing bikin onar beraktivitas tanpa menaati aturan. Misalnya saja mereka mengendarai sepeda motor tanpa kelengkapan surat dan helm, ugal-ugalan membuat KTP palsu, menyalahgunakan izin tinggal, hingga bekerja dan berbisnis secara ilegal. Gubernur Wayan Koster menegaskan upaya bersih-bersih Bali dari bule bermasalah. Namun, dia mengakui hal tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan tidak bisa terburu-buru. Semuanya kita lakukan secara berhati-hati agar tidak kontraproduktif dengan upaya kita untuk memulihkan pariwisata dan perekonomian Bali, kata Koster, Gubernur Bali. Baik Sobat Lovers, kembali lagi kita saksikan situasi terkini yang ada di sekitar Ubud. Seperti biasanya ramai kendaraan yang melintas, maupun para pelancong maupun para wisatawan yang berjalan-jalan di trotoar sepanjang area Ubud. Jadi sambil Sobat Vito Lovers melihat-lihat situasi yang ada di Ubud, sambil juga kami berikan cerita-cerita dan juga berita-berita terbaru mengenai Pulau Dewata Bali ya Sobat. Dan beberapa waktu yang lalu kami juga sempat mendengar ada berita yang sangat unik sekali Sobat, yang mana ada bule membuat petisi yang berisi protes terhadap suara koko ayam, dibuat oleh 10 WNA yang tinggal di area Jimbaran. Para WNA itu menyampaikan petisi tersebut kepada pemilik ayam, Wayan Agus Juli. Mereka protes karena merasa terganggu dengan suara koko ayam saat pagi buta. Lalu Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan kalau dia nggak suka dengan koko ayam, dia nggak usah ke Bali. Udah gitu aja, kita nggak ada urusan sama orang kaya itu. Yang jelas semenjak banyak berita-berita viral akhir-akhir ini, pemerintah setempat sudah mulai bertindak tegas. Tentunya patut untuk kita apresiasi. Jangan kasih kendor. Mari kita sama-sama berbenah sekarang. Karena banyak turis-turis atau orang asing berani melakukan tindakan onar di Indonesia, karena hukum di Indonesia mereka nilai sebagai hukum dagelan atau hukum main-main asal ada. Jika hukum Indonesia tegas dan terarah, maka kami optimis pelanggaran semacam itu semua akan hilang dengan sendirinya. Selain itu, warga lokal sendiri harus patuh dulu pada hukum, sehingga hukum Indonesia sungguh akan disegani oleh seluruh dunia. Jadi untuk itulah, mari kita dorong bersama agar pemerintah hadir. Buat turis itu tahu negara ini ada yang punya, dan punya undang-undang serta aturan. Silakan pergi kalau tidak mau ikut aturan kita. Baik seperti itu lovers, mari kita lihat di sebelah kanan kami ini sepertinya ada salah satu mainan musik yang cukup unik sekali. Saya beritahu kepada sobat lovers semuanya, kami akan coba tunjukkan. Nah ini sobat, apa namanya itu Pak? Namanya apa? Musik bambu. Musik bambu. Ya. Musik bambu good. Ya, good. Ini musik apa? Iya, musik bambu namanya. Nah, Oh iya.
No, you send me that one cost 60. So maybe for me discount if I take two, 100 For two. for two. Discount for me because I take Yes, two. 110,000, okay. What? 110,000. Yes. I don't need this. I don't need. Baik Sobat Vita Lovers, sekian dulu video kami hari ini ya. Kami mewakili dari tim Virtual Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Semoga video-video yang kami tayangkan dapat bermanfaat dan tentunya menghibur Sobat Virtual Lovers semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami hingga akhir. Selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Salam Virtual Lovers dari Bali.